Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. Anggota kelompok kami yang pertama, Alifa Deswita absen 2, Anissa Aulia Jati absen 4, Karin Ardelia Latifa absen 14, Keisha Hasna absen 15, Latisha Pramesti absen 16, dan Najla Putri absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. Anggota kelompok kami yang pertama, Alifa Deswita absen 2, Anissa Aulia Jati absen 4, Karin Ardelia Latifa absen 14, Keisha Hasna absen 15, Latisha Pramesti absen 16, dan Najla Putri absen 26. Yang akan kami bahas, pertama, Kerajaan Papua. Kami akan menjelaskan bagaimana proses penyebarannya, masa kejayaannya, dan masa keruntuhannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Nusa Tenggara yang di dalamnya terdapat Kerajaan Lombok, Sumbawa, dan Bima. Di mana pada masing-masing kerajaan kami akan menjelaskan bagaimana proses penyebarannya, masa kejayaannya, dan masa keruntuhannya. Yang akan kami bahas, pertama, Kerajaan Papua. Kami akan menjelaskan bagaimana proses penyebarannya, masa kejayaannya, dan masa keruntuhannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Nusa Tenggara yang di dalamnya terdapat Kerajaan Lombok, Sumbawa, dan Bima. Di mana pada masing-masing kerajaan kami akan menjelaskan bagaimana proses penyebarannya, masa kejayaannya, dan masa keruntuhannya. Saya Alifa Deswita, absen 2, akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Papua. Proses penyebaran. Penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja di Raja Ampat Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni Manokwari, Islam sudah lama datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Yang pertama, Islam datang di Papua tahun 1360 yang disebarkan mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar. Ia berdakwah selama 14 tahun dari tahun 1360 sampai 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati. Pendapat pertama ini juga berasal dari sumber lisan yang disampaikan putra bungsu Raja Sumbati ke-16 yaitu Muhammad Sidik Bau dan ke-17 Haji Ismail Samali Bau. Dan yang kedua, pada pertengahan abad 16, Islam disebarkan di Jazirah Onin, Pati Munin Fakfak, oleh seorang sufi bernama Syarif Muas Al-Katan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Buktinya adalah keberadaan Masjid Tunas Gain yang berumur 400 tahun atau sekitar tahun 1587. Pendapat yang ketiga, Islam dikembangkan oleh para pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh pedagang Arab bernama Haweten Atamimi yang telah lama menetap di Ambon. Proses pengislamannya dilakukan dengan khitanan. Pendapat keempat, Islam datang dari Bacan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir. Kesultanan Bacan mencanangkan syiar Islam sampai ke Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin tahun 1521. Ia menguasai suku-suku di Papua dan meluaskan kekuasaannya hingga semenanjung Onin Fakfak. Pendapat yang kelima dan yang terakhir juga, Islam berasal dari Maluku Utara, Ternate Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebutkan bahwa pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore ke-10 atau Sultan Papua pertama memimpin ekspedisi ke dataran Papua. Setelah tiba, ia mengangkat Kaicil Patrawar, putra Sultan Bacan, dengan gelar Kapita Gura Besi. Ia juga mengawinkannya dengan putrinya yang bernama Boki Toibah. Kemudian berdiri 4 kerajaan di Pulau Raja Ampat, yaitu Kerajaan Salawati, Misol, Batanta, dan Waigeo. Masa kejayaan.
Masa kejayaan ini dimulai dari kemudahan komunikasi dengan para pemimpin masyarakat Papua yang kemudian memeluk Islam, mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan otonom di bawah Kesultanan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini terdapat di Raja Ampat yang terdiri dari Kerajaan Waigeo, Salawati, Misol, dan Batanta. Di wilayah Fak-Fak dan Kaimana, kerajaan-kerajaan ini terbagi menjadi 9, yaitu Petuanan Namatota, Komisi, Patagar, Ati-Ati, Rumbati, Patipi, Sekar, Pertuar, dan Arguni. Pengaruh Islam kepada masyarakat Papua dapat diperkirakan dengan melihat penerapan ajaran agama Islam yang terdapat di masyarakat Papua pada saat itu. Misalnya terdapat hakim syara yang bertugas mengurusi perihal perkawinan, kematian, dan sholat berjamaah. Kehadiran masjid-masjid tua seperti misalnya Masjid Tunas Gain yang diperkirakan dibangun sejak 1587 atau di Patimburak yang diperkirakan sejak abad ke-19. Kehadiran masjid sejak abad ke-16 ini menandakan sejak lama telah dilaksanakan pendidikan Islam melalui khotbah Jumat. Kehadiran masjid bisa pula kita perkirakan berfungsi sebagai tempat pendidikan. Pola pendidikan sederhana ini dapat kita telusuri dengan ditemukannya Kitab Barzanji yang bertanggal 1622 Masehi dalam bahasa Jawa kuno dan teks khutbah Jumat yang bertarik 1319 Masehi. Kehadiran Kitab Barzanji dapat kita perkirakan sebagai upaya untuk menumbuhkan tradisi Islam dalam masyarakat Papua pada saat itu. Pengaruh Islam lainnya dalam masyarakat Papua dapat juga dilihat dari nama-nama yang terdapat masyarakat Papua pribumi. Islam juga mengubah penampilan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, syiar Islam di Papua mengalami proses yang gradual. Proses penyebaran Islam melalui kepala suku atau pemimpin masyarakat membuat syiar Islam sangat bergantung kepada kepedulian kepala suku tersebut. Nama saya Keisha Hasna Purnama, absen 15, akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Papua. Kedatangan Belanda di Papua mempunyai 5 motif, yaitu mencegah intervensi asing ke wilayah Papua, melindungi kekuasaannya di Maluku, ingin memiliki kepentingan ekonomi, melindungi Belanda dari perompak, dan yang terakhir mendukung penyebaran Kristen di Papua. Di antara kelima motif Belanda di Papua, yang paling berpengaruh negatif terhadap syiar Islam di Papua adalah dukungan Belanda terhadap penyebaran Kristen Protestan dan Katolik. Belanda amat kristenisasi di Papua mulai sejak 5 Februari 1855. Dengan mendukung kristenisasi di Papua, maka Belanda mendapatkan justifikasi untuk menduduki Papua, menutupi motif utama mereka, mengeruk keuntungan dari tanah Papua. Di Papua Barat, penyebaran Kristen atau Zending bersaing dengan misi Katolik. Kehadiran Zending dan misi di Papua bagian barat ini menjadi penduduk pribumi Papua memeluk Katolik dan Kristen. Namun, lain halnya dengan Papua bagian selatan. Di wilayah ini dikuasai misi Katolik. Sebagai akibat dari kebijakan asisten residen Croesen, mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Papua. Di Papua, wilayah tengah, lembaga Zending Christian and Missionary Alliance membuka pos penginjilan mereka di Baliem. Misi Katolik juga turut serta di wilayah ini. Namun, daya cakupan Zending lebih luas dibandingkan yang lainnya. Bagaimanapun, pemerintah kolonial mendukung penuh penyebaran Kristen dan Katolik di Papua. Hal ini bertolak belakang dengan sikap mereka terhadap syiar Islam di Papua. Nama saya Atisha Pramasi Bayaki, absen 16, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses penyebaran Islam, masa kejayaan, dan masa kemunduran kerajaan Islam di Lombok. Pusat kerajaan Islam di Lombok terletak di Selaparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Dalam buku yang berjudul Sejarah Islam di Lombok, diperkirakan bahwa sudah ada pedagang muslim yang bermukim di Lombok sejak abad ke-15. Penyebaran Islam dilakukan oleh beberapa ulama. Salah satunya Sunan Prapen atas perintah Sunan Giri. Sunan Prapen pertama kali sampai di Salut, yaitu perkampungan tua yang berada di pesisir timur Lombok. Sunan Prapen pun berhasil mengislamkan masyarakat Salut yang ditandai dengan adanya masjid tua di desa Salut yang masih bisa ditemui hingga kini.
Kerajaan Selaparang merupakan kerajaan yang besar dan menjadi simbol bagi kejayaan Islam di Lombok 2 abad yang lalu. Di bawah pimpinan Prabu Rangkasari, kerajaan Selaparang mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Selaparang memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban Islam di Lombok. Hal ini terlihat dari banyaknya manuskrip atau naskah-naskah yang tersebar di masyarakat. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang kuat, baik dari darat maupun laut. Laskar lautnya pernah mematahkan serangan Belanda dan kerajaan Gel-Gel yang hendak memasuki wilayahnya. Kerajaan Selaparang merupakan kerajaan bercorak maritim agraris. Hal ini diketahui dari kebijakannya yang tetap membangun sektor-sektor pertanian, perdagangan, dan agraris. Selaparang juga membuka sebuah pasar atau kota dagang yang terletak di antara Pulau Lombok dan Sumbawa, yang kelak kemudian menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi pedagang dari luar. Kemunduran kerajaan Selaparang dimulai dari perselisihan antara Arya Banjargetas dan rajanya tentang perbatasan wilayah. Arya Banjargetas beserta pengikutnya memilih meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan ekspedisi militer Kerajaan Mataram Karangasem dari Bali yang saat itu telah berhasil mendarat di Lombok Barat dan ingin menguasai Selaparang. Kemudian dengan segala taktiknya, Arya Banjargetas menyusun rencana dengan Kerajaan Mataram Karangasem untuk menggempur Kerajaan Selaparang. Pada akhirnya, Kerajaan Selaparang pun runtuh dan berhasil ditaklukkan. Nama saya Najla Putri Aprilia, absen 25, ingin menceritakan Kerajaan Sumbawa. Yang pertama, saya ingin menceritakan proses penyebaran Islam di Kerajaan Sumbawa. Di dalam buku Tuan Juru Tulis, diceritakan pula tentang seorang pemuka Sumbawa yang sering melakukan pelayaran dan mengisahkan pada masyarakat tentang kerajaan Demak yang aman dan tentram, dan akhirnya masyarakat mengutusnya untuk belajar di sana agar kemudian ketika kembali dapat mengamalkannya ilmunya untuk membangun masyarakat Sumbawa. Pada tahun 1623, Sultan Alauddin Raja Gowa melakukan ekspansi mencari cadangan pangan hampir ke seluruh pulau Sumbawa dibarengi dengan penyebaran agama Islam, karena beliau telah memeluk agama Islam sejak 1603. Sultan Hasanuddin pada tahun 1650 telah mempersatukan Sumbawa dengan masyarakat dan menyatakan seluruh Sumbawa telah memeluk agama Islam. Dengan masuk dan diterimanya Islam oleh kerajaan, maka berubah pula sistem pemerintahan kerajaan dengan berdasarkan syariat Islam, dan kerajaan berubah menjadi Kesultanan Sultan pertama pada kerajaan Sumbawa, yaitu Sultan Hanu Rashid, yang di kalangannya rakyatnya dikenal dengan sebutan Dewa Dalam Bawa. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Sumbawa. Kerajaan Sumbawa adalah salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Sumbawa yang berhasil memukul mundur kolonial penjajahan Belanda pada tahun 1667 sampai 1668. Pada masa kejayaan Kerajaan Sumbawa mampu bekerja sama dengan negara-negara asing secara baik dalam sektor perdagangan, dikunjungi para pedagang asing. Yang terakhir ada masa kemunduran Kerajaan Sumbawa. Kemunduran Kerajaan Sumbawa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, Datu Jereweh ingin merebut tahta kekuasaan dan meminta bantuan VOC untuk meraihnya. Datu Jereweh juga ingin mempengaruhi sekutu-sekutu Kerajaan Sumbawa untuk menandatangani perjanjian dengan VOC. Yang kedua, perjanjian dengan VOC membuat VOC berhak menarik pajak di wilayah Kerajaan Sumbawa. Hal ini memicu kemarahan rakyat dan mereka pun melakukan pemberontakan. Yang ketiga, kekuasaan Belanda di Sumbawa semakin merajalela seiring berjalannya waktu. Hingga akhirnya Raja Sumbawa terpaksa menandatangani perjanjian untuk menyerahkan seluruh Kerajaan Sumbawa ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda ke Indonesia pada tahun 1948. Nama saya Karin, absen 14, akan menjelaskan tentang proses penyebaran Islam di Bima. Kesultanan Bima Mbojo atau Kesultanan Bima adalah kerajaan yang terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Para ahli memperkirakan kerajaan Bima Hindu berdiri sejak abad ke-13 Masehi, dengan raja pertamanya bergelar Sang Bima I. Raja berkuasa selama kurang lebih 2 dekade, yang kemudian digantikan oleh putranya Indra Zamrud. Wilayah kekuasaan kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Komodo. Pada masa Hindu ini, kerajaan Bima dipimpin oleh 26 raja. Penduduk daerah ini dahulunya beragama Hindu Shiva. Pada masa pemerintahan Raja ke-27 yang bergelar Ruma Tama Batawadu, menurut BO, catatan lama Istana Bima menikah dengan adik dari istri Sultan Makassar Alauddin bernama Daeng Sikontu, putri Karaeng Kasuarang. Ia menerima atau memeluk agama Islam pada tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi. Kemudian, raja atau Sangaji Bima tersebut digelari dengan sultan, yaitu Sultan Bima I. Beliau inilah dengan nama Islam Sultan Abdul Qahir. Menurut dokumen-dokumen tua mengenai kesultanan ini, Kesultanan Bima belumlah diketahui secara pasti kapan ia mula-mula dibentuk. Tapi ia diketahui muncul sejak masuk Islamnya Sultan pertama, yang diduga oleh J. Nurdin terjadi pasca serangan militer oleh Makassar pada 1618 dan 1619. Adapun tanggal Sultan masuk agama Islam didapati dalam sebuah dokumen Bima, ialah pada 7 Februari 1621. Nama saya Nisa Udajati, absen 4, akan menjelaskan kejayaan dan kemunduran Islam di Bima. Kejayaan kerajaan Bima di masa lalu, seperti kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, ditopang oleh kemampuan memproduksi sumber daya berbasis pertanian dan hasil hutan, serta penguasaan laut sebagai jalur perdagangan. Kerajaan Bima adalah penguasa wilayah timur Nusantara abad ke-17 hingga abad ke-19. Kekuatan Bima bertambah setelah bersekutu dengan Kesultanan Goa di Sulawesi lewat pernikahan. Kekuasaan Bima meliputi bagian timur Pulau Sumbawa dan area barat Flores. Kemajuan budaya dan ekonomi berbasis maritim saat itu juga dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Bandar Bima dalam Kerajaan Bima yang manuskripnya tersimpan di Museum Samparaja Bima. Masa kemunduran Islam di Bima. Kemunduran tradisi bahari dimulai sejak kedatangan bangsa barat, terutama Belanda, yang menguasai Nusantara hingga 3,5 abad. Pada Bima dan kerajaan lain di Sumbawa, kemunduran itu juga dipengaruhi oleh letusan Gunung Tambora pada April 1815. Kerajaan Papekat dan juga kerajaan Tambora musnah terkubur oleh letusan gunung tersebut. Bima pun kehilangan separuh jumlah warga. Letusan gunung api terbesar di bumi dalam sejarah manusia modern itu menewaskan sekitar 91.000 orang di Sumbawa, Lombok, dan Bali. Belanda memakai momen letusan gunung itu untuk kian menancapkan kekuasaan. Pada 1857, Kesultanan Bima dipaksa menandatangani perjanjian dan kontrak pengakuan kekuasaan Hindia Belanda. Lalu, Belanda menetapkan pajak bea cukai, pajak pelayaran, pajak ekspor, dan pajak penghasilan, menandai akhir kedaulatan Bima. Kerajaan Bandar Bima tak kembali meski Belanda telah angkat kaki dari Nusantara.